Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 gambar 3 dengan saya Asyari Zariani dengan tingkat disiplin terakhir 099. Saya Yulia Septibu Fadila dengan disiplin terakhir 093. Dan saya Rahmadina dengan tingkat disiplin terakhir 113. Kami di sini ingin membahas contoh soal metode simpleks dengan masalah minimasi. Langsung saja kita ke soalnya. 2 gudang memasok 2 toko eceran dengan kantong kapur seberat 100 pon. Gudang A memiliki 1000 kantong dan gudang B memiliki 2000 kantong. Kedua toko masing-masing membutuhkan 1200 kantong. Biaya transportasi dalam sen per kantong diberikan dalam tabel berikut. Biaya pengiriman dari gudang A ke toko 1 sebesar 5 sen. Kemudian biaya pengiriman gudang A ke toko 2 sebesar 4 sen. Kemudian pengiriman gudang B ke toko 1 dikenakan biaya 12 sen. Dan yang terakhir, pengiriman untuk gudang B ke toko 2 adalah 9 sen. Namun, ada biaya penyimpanan sebesar 2 sen per kantong untuk semua kantong yang tersisa di gudang A dan 8 sen per kantong untuk yang tersisa di gudang B. Temukan jadwal pengiriman yang meminimalkan total biaya. Langkah pertama dalam metode simpleks adalah menentukan model matematikanya terlebih dahulu. Karena pada soal ini terdapat 2 gudang dan 2 toko, maka kita perlu menentukan variabel keputusan untuk setiap kemungkinan pengiriman barang. Misalkan bahwa X1 menyatakan banyak kantong yang dikirim dari gudang A ke toko 1, kemudian X2 menyatakan banyak kantong dari gudang A ke toko 2, kemudian X3 menyatakan banyak kantong yang dikirim dari gudang B ke toko 1, dan X4 menyatakan banyak kantong dari gudang B ke toko 2. Kenapa terdapat 4 variabel? Karena ada 4 jalur distribusi yang mungkin terjadi. Nah, variabel-variabel inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk membentuk fungsi tujuan dan fungsi kendala pada program linearnya. Kemudian, setelah menentukan variabel keputusan, sekarang kita akan membentuk model program linear yang terdiri dari fungsi tujuan dan fungsi kendala. Karena pada soal diminta untuk meminimalkan total biaya, maka fungsi tujuan di sini adalah masalah minimasi. Total biaya pada soal terdiri dari biaya transportasi dan biaya penyimpanan. Untuk biaya transportasi bisa dilihat pada soal pada tabel. Untuk pengiriman gudang A ke toko 1 yaitu sebesar 5 sen per kantong, sehingga kita tulis menjadi 5x1. Kemudian untuk pengiriman gudang A ke toko 2 sebesar 4 sen, kita tulis menjadi 4x2. Kemudian untuk pengiriman gudang B ke toko 1 sebesar 12 sen, kita tulis menjadi 12x3. Dan yang terakhir, pengiriman gudang B ke toko 2 yaitu 9 sen, kita tulis menjadi 9x4. Kemudian kita dapatkan total biaya transportasinya yaitu 5x1 ditambah 4x2 ditambah 12x3 ditambah 9x4. Kemudian perhatikan biaya penyimpanannya. Gudang A awalnya memiliki 1000 kantong. Kemudian kantong yang keluar dari gudang A adalah X1 dan X2. Sehingga sisa barang di gudang A adalah 1000 dikurangi X1 ditambah X2.
Kemudian karena biaya penyimpanan di gudang A adalah 2 sen per kantong, maka biaya penyimpanannya menjadi 2 dikali 1000 dikurangi X1 ditambah X2. Kemudian dengan cara yang sama, sisa barang di gudang B adalah 2000 dikurangi X3 ditambah X4 dikalikan dengan 8 karena biaya untuk penyimpanan di gudang B adalah 8 sen. Kemudian kita jumlahkan biaya transportasi dengan biaya penyimpanan, diperoleh 3X1 ditambah 3X2 ditambah 4X3 ditambah X4 ditambah 18.000. Nah, setelah kita membentuk fungsi tujuan tadi, sekarang kita akan membentuk fungsi kendala. Kita lihat pada soal, gudang A hanya memiliki 1000 kantong. Itu artinya barang yang dikirim dari gudang A itu tidak boleh melebihi dari 1000. Atau bisa kita tulis X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 1000. Kenapa X1 dan X2? Karena tadi di awal kita sudah memisalkan bahwa X1 dan X2 itu banyak kantong yang dikirim dari gudang A ke toko 1 dan toko 2. Kemudian yang selanjutnya, gudang B hanya memiliki 2000 kantong. Bisa kita tulis X3 ditambah X4 kurang dari sama dengan 2000. X3 dan X4 ini kita tadi memisalkannya untuk pengiriman dari gudang B ke toko 1 dan toko 2. Kemudian untuk kendala selanjutnya, kedua toko masing-masing membutuhkan 1200 kantong. Itu artinya toko 1 dan 2 masing-masing membutuhkan 1200 kantong dari gudang A dan gudang B. Untuk toko 1, X1 ditambah X3 sama dengan 1200. Kemudian untuk toko 2, X2 ditambah X4 sama dengan 1200. Kemudian karena jumlah kantong tidak mungkin bernilai negatif, maka X1, X2, X3, dan X4 lebih dari sama dengan 0. Metode simplex biasanya digunakan pada bentuk maksimasi. Maka, untuk masalah minimasi ini, nantinya akan diubah terlebih dahulu ke bentuk yang sesuai sebelum dibuat tabel simplex. Cara penyelesaiannya adalah dengan mencari nilai maksimumnya, sehingga Zmin sama dengan negatif Zmax. Setelah mengubah masalah minimasi menjadi masalah maksimasi, sehingga Z-nya menjadi Zmax sama dengan negatif 3X1 dikurangi 2X2 dikurangi 4X3 dikurangi X4. Kemudian untuk kendala yang menggunakan tanda sama dengan, kita pecah menjadi 2, menjadi X1 plus X3 lebih dari sama dengan 1200 dan X1 plus X3 kurang dari sama dengan 1200. Kita pecah menjadi 2 karena bentuk standar simplex itu memerlukan pertidaksamaan. Kemudian untuk toko 2 juga dilakukan hal yang sama. Dan jangan lupa untuk menambahkan persyaratan non-negatif dari semua variabel keputusan. Selanjutnya, karena kita akan menyelesaikan masalah ini menggunakan metode simplex, maka semua fungsi kendala harus kita ubah ke bentuk persamaan. Untuk itu, kita perlu menambahkan variabel tambahan, yaitu variabel slack dan variabel buatan. Pada kendala dengan tanda kurang dari sama dengan, kita perlu menambahkannya dengan variabel slack atau variabel sisa. Contohnya pada kendala 1, yang awalnya berbentuk X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 1000, kita ubah menjadi X1 ditambah X2 ditambah S1 sama dengan 1000. Variabel S1 menyatakan sisa kapasitas dari gudang A. Begitu juga dengan kendala kedua, yang awalnya berbentuk X3 plus X4 kurang dari sama dengan 2000, kita ubah menjadi X3 ditambah X4 ditambah S2 sama dengan 2000. Di sini S2 menyatakan sisa kapasitas dari gudang B.
Nah, untuk kendala yang bertanda lebih dari sama dengan, kita perlu mengurangkannya dengan variabel surplus dan menambahkannya dengan variabel buatan. Contohnya pada kendala ketiga yaitu X1 ditambah X3 lebih dari sama dengan 1200, kita ubah menjadi X1 ditambah X3 dikurangi S3 ditambah XA sama dengan 1200. S3 di sini adalah variabel surplus dan XA adalah variabel buatan. Nah, variabel buatan diperlukan agar nantinya kita bisa mendapatkan solusi awal pada tabel simplex. Nah, karena terdapat variabel buatan di sini, maka kita memerlukan min M atau negatif M untuk kita tambahkan pada fungsi tujuan menggunakan metode Big M. Tujuannya agar variabel buatan nantinya keluar dari solusi optimal. Nah, model matematika inilah yang selanjutnya akan dimasukkan ke tabel simplex untuk dilakukan proses iterasi. Nah, model matematika yang sudah kita buat ini dapat kita ubah menjadi bentuk matriks seperti pada gambar berikut. Nah, selanjutnya kita masuk ke program awal. Kita buat tabel yang terdiri dari CB, VDB, Q, X1 sampai XB, dan P. Langkah awalnya itu kita masukkan dulu nilai CJ. CJ itu diperoleh dari koefisien fungsi tujuan di sini. Min 3, min 2, min 4, min 1. Dan untuk variabel flex sama surplus itu fungsi tujuannya 0. Untuk variabel tambahan itu fungsi tujuannya min M, di mana min M itu adalah bilangan positif yang cukup besar, sehingga dalam perhitungan diharapkan variabel tambahan itu segera keluar dari basis. Nah, itu dimasukkan ke sini. Selanjutnya kita masukkan Q. Q itu diperoleh dari nilai ruas kanan setiap kendala. Dari sini 1000, 2000, 1200, 1200 sampai yang paling bawah itu dimasukkan ke dalam Q. Lalu untuk isian dari kolom X1, X2, X3 sampai SB itu kita bisa masukkan dari matriks yang sudah kita buat tadi. Nah, dari sini kita masukkan ke sini. Selanjutnya, dalam matriks koefisien ini, yang membentuk matriks identitas adalah variabel dari S1, S2, XA, terus S4, lalu XB, sampai S6. Nah, jadi yang masuk ke dalam basis itu variabel-variabel tersebut. Selanjutnya kita masukkan CB, di mana S1 itu nilainya 0, S2 itu 0, lalu XA itu min M, S4 itu 0, sampai S6 itu 0. Masukkan ke sini. Nah, langkah selanjutnya itu kita menghitung nilai ZC. ZC itu diperoleh dari CB pertama dikalikan X1 baris pertama ditambahkan CB baris kedua dikalikan dengan X1 baris kedua sampai ditambah dengan CB baris terakhir ini dikalikan dengan X1 baris terakhir ini. Di sini sebagai contoh itu 0 dikalikan 1 ditambahkan 0 dikalikan 0 ditambahkan min M dikalikan 1 sampai ditambah 0 dikalikan 0 itu menghasilkan ZC kolom X1 yaitu min M. Nah, begitu pula dilakukan pada kolom X2. 0 dikalikan 1 ditambah 0 dikalikan 0 ditambah min M dikalikan 0 sampai ditambah 0 dikalikan 1 itu menghasilkan min M. Hal yang sama dilakukan sampai kolom XB sehingga menghasilkan ZC-nya min M. Nah, untuk selanjutnya kita cari ZC min CJ.
ZJ-nya tadi udah kita dapatkan min M, dikurangi dengan CJ, CJ-nya itu yang di atas tadi, min 3, jadi min M dikurangi min 3, itu jadinya min 3 plus 3. Terus min M dikurangi min 2, itu jadinya min M plus 2. Sampai yang di sini min M dikurangi min M itu sama dengan 0. Nah, setelah kita mendapatkan nilai ZJ min CJ, kita cari ZJ min CJ yang paling negatif untuk dijadikan kolom kunci. Kita di sini memilih kolom X1 sebagai kolom kunci. Lalu kita menentukan nilai P. Nilai P itu diperoleh dari nilai Q dibagi dengan kolom kunci. Jadi 1000 dibagi 1 itu 1000, lalu 2000 dibagi 0 itu tak hingga, lalu 1200 itu dibagi 1 1200, sampai 1200 dibagi 0 itu tak hingga. Nah, setelah nilai P-nya itu kita temukan, kita pilih baris kunci, di mana baris kunci itu adalah nilai yang paling kecil. Di sini kita pilih 1000 sebagai baris kunci. Selanjutnya kita tarik kolom kunci ke atas, lalu baris kunci ke samping, sehingga menemukan elemen kunci. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita transformasikan langkah selanjutnya itu transformasi baris kunci. Tadi kita sudah tentukan baris kuncinya itu di baris pertama. Nah, untuk mentransformasikannya itu caranya bagi baris kunci dengan elemen kunci. Di sini kita tulis dulu baris kunci, lalu bagi dengan elemen kunci. Jadi 1000 dibagi 1 itu 1000, 1 dibagi 1 itu 1, sampai 0 dibagi 1 itu 0. Nah, langkah selanjutnya itu transformasi baris lain dengan cara tulis dulu baris sesungguhnya dikurangi dengan angka yang ada di kolom kunci dikalikan dengan hasil transformasi baris kunci. Nah, misal di sini kan transformasi baris 2. Itu kita tulis dulu baris 2 yang ada di sini ini kita tulis dulu, lalu dikurangi dengan angka yang ada di kolom kunci. Angka yang ada di kolom kunci pada baris 2 itu 0, jadi kita tulis di sini 0, dikalikan dengan hasil transformasi baris kunci ini, yang sudah kita hitung tadi. Jadi 2000 dikurangi 0 dikali 1000 sama dengan 2000, 0 dikurangi 0 dikali 1 sama dengan 0, sampai 0 dikurangi 0 dikali 0 sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu transformasi baris lain, itu caranya tetap sama, yaitu tulis dulu baris sesungguhnya, lalu dikurangi dengan angka yang ada di kolom kunci, dikalikan dengan hasil transformasi baris kunci. Ini baris ketiga kan, kita tulis dulu baris 3, lalu dikurangi dengan angka yang ada di kolom kunci. Angka yang ada di kolom kunci baris 3 itu 1, jadi di sini 1. Terus dikalikan dengan hasil transformasi baris kunci, jadinya 1200 dikurangi 1 dikali 1000 sama dengan 200. Terus 1 dikurangi 1 dikali 1 sama dengan 0, sampai 0 dikurangi 1 dikali 0 sama dengan 0. Nah, untuk baris keempat itu juga sama caranya. Tulis dulu baris 4, lalu dikurangi angka yang ada di kolom kunci, lalu dikalikan dengan hasil transformasi baris kunci. Nah, untuk baris kelima juga dilakukan dengan hal sama sampai baris ke-6. Nah, langkah selanjutnya itu kita buat tabel simplex baru. Setelah kita mentransformasikan semua baris tadi, lalu kita masukkan pada kolom sesuai baris masing-masing. Dan selanjutnya kita tentukan FDB atau kolom yang membentuk matriks identitas pada tabel simplex. Di sini itu X1, lalu S2, lalu XA, lalu S4, lalu XB, lalu S6. Nah, jadi yang masuk ke FDB itu variabel-variabel tersebut. Selanjutnya kita masukkan nilai CB. Nilai CB itu diperoleh dari ini. Di sini X1, berarti X1 itu nilainya min 3. Terus S2 di sini 0, berarti di sini 0, sampai S6 itu 0, jadi di sini 0. Nah, langkah selanjutnya itu sama seperti yang awal tadi, kita hitung ZJ. ZJ itu caranya dengan min 3 dikali 1 ditambahkan 0 dikali 0 sampai ditambah 0
dikali 0 itu akan menghasilkan ZC pada kolom X1, yaitu min 3. Langkah untuk mencari ZC kolom X2 juga sama seperti itu, sampai menentukan ZC kolom X3 juga kayak gitu. Nah, setelah itu kita hitung ZC min ZC. Ini min 3 dikurangi min 3 itu 0, min 3 dikurangi min 2 itu min 1, sampai ini min M dikurangi min M itu 0. Nah, setelah kita menentukan semua ZC min ZC, selanjutnya kita pilih yang paling negatif dijadikan sebagai kolom kunci. Di sini kita pilih kolom X3 yang menjadi kolom kunci. Nah, selanjutnya kita hitung nilai P. Itu dengan cara Q dibagikan dengan kolom kunci. Jadi 1000 dibagi 0 itu tak hingga, 2000 dibagi 1 itu 2000, 200 dibagi 1 itu 200, sampai 1200 itu dibagi 0 tak hingga. Nah, untuk menentukan baris kunci, kita pilih nilai yang paling kecil. Kebetulan kita di sini ada yang sama, yaitu 200, kita pilih yang atas. Nah, selanjutnya kita tarik tadi kolom kunci ke atas, lalu yang baris kunci kita tarik sehingga menemukan elemen kunci. Nah, langkah yang selanjutnya itu sama seperti yang tadi, transformasi baris kunci, lalu transformasi baris lain. Setelah mentransformasikan semua baris itu buat tabel sinteks baru, lalu dimasukkan ke dalam tabel sesuai barisnya masing-masing, lalu menentukan FDB, terus memasukkan CB, lalu menghitung ZC, terus ZC min ZC, terus dari ZC min ZC ini kita pilih yang paling kecil, paling negatif. Di sini kita pilih yang ada di kolom X2 sebagai kolom kunci. Lalu kita menentukan P tadi, P itu dari Q dibagi kolom kunci, lalu pilih yang paling kecil untuk dijadikan baris kunci. Di sini kita pilih yang 1000, lalu kita tarik kolom kunci sama baris kunci untuk menemukan elemen kunci. Nah, selanjutnya sama, kita transformasi baris kunci, terus transformasi baris lain, habis itu buat tabel sinteks baru. Nah, selanjutnya kita buat tabel sinteks baru, iterasi keempat, caranya sama seperti yang tadi, sampai menghitung ZC min ZC, pilih yang paling negatif untuk dijadikan kolom kunci. Di sini kita pilih min M plus 1 di kolom X4 untuk dijadikan kolom kunci. Untuk baris kuncinya, kita pilih nilai P yang paling kecil. Di sini kita pilih 200. Setelah itu kita tarik baris kunci dan kolom kunci sehingga mendapatkan elemen kunci di sini. Nah, setelah ini kita lakukan lagi dengan hal yang sama, yaitu transformasi baris kunci, lalu transformasi baris lain, sehingga membuat tabel simplex baru. Nah, lanjut, kita di sini menentukan ZC min ZC yang paling negatif. Di sini kita pilih min 1 plus M di kolom XB sebagai kolom kunci. Lalu untuk baris kuncinya kita pilih di baris ke-5, yaitu 200 sebagai baris kunci. Nah, kita tarik kolom kunci dan baris kunci untuk menentukan elemen kunci. Lanjut, kita lakukan iterasi lagi dengan cara transformasi baris kunci dan transformasi baris lain sehingga mendapatkan tabel iterasi ke-6. Nah, di sini kita juga tentukan lagi kolom kuncinya yang paling negatif, itu kita pilih di 1 min M di kolom X4. Lalu baris kuncinya kita pilih di baris ke-5, yaitu ini 200. Kita tarik baris kunci dan kolom kunci untuk menentukan elemen kunci di sini. Sama hal yang tadi, kita lakukan transformasi baris kunci, terus transformasi baris lain, sehingga mendapat tabel simplex iterasi ke-7 ini. Di sini pada iterasi ke-7 kita pilih ZC min ZC yang paling negatif, yaitu M min 1 di kolom XB. Untuk baris kuncinya kita pilih baris ke-5. Jadi kita tarik kolom kunci dan baris kunci sehingga mendapatkan elemen kuncinya di sini.
Lalu hal yang sama dilakukan transformasi baris kunci dan transformasi baris lain sehingga menghasilkan iterasi ke-8. Nah, di sini kita pilih yang paling negatif itu 1 min M sebagai kolom kunci di kolom X4. Untuk BK-nya, baris kuncinya itu di kolom kelima. Lalu kita tarik baris kunci, kolom kunci kita dapat elemen kuncinya di sini. Lalu dilakukan lagi hal yang berulang dan sama, yaitu transformasi baris kunci, transformasi baris lain, sehingga mendapatkan iterasi ke-9. Nah, pada iterasi ke-9 ini kita hitung VC-nya sehingga menghasilkan seperti ini. Nah, dapat kita lihat pada tabel simplex baru atau tabel iterasi ke-9 itu pada nilai YC min CC masih terdapat nilai yang negatif, yaitu negatif 2 dan negatif 1. Maka program belum optimal dan kita akan melakukan transformasi baris lagi untuk menghasilkan tabel simplex selanjutnya hingga program optimal. Nah, untuk menentukan kolom kunci, kita pilih YC min CC-nya yang paling negatif, yaitu negatif 2. Jadi, pada kolom ini itu disebut dengan kolom kunci. Kemudian, kita akan menentukan baris kunci. Tetapi, sebelum menentukan baris kunci, kita akan menghitung nilai P-nya terlebih dahulu dengan cara membagi nilai Q dibagi dengan kolom kunci yang tadi kita sudah tentukan, yaitu 1000 dibagi 1 sama dengan 1000, 200 dibagi 0 sama dengan tak hingga, 1200 dibagi 1 yaitu 1200, 0 dibagi 0 sama dengan 0, 200 dibagi negatif 1 yaitu negatif 200, dan 0 dibagi 0 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan baris kunci, pada nilai P ini kita pilih nilai yang paling sedikit tetapi tidak boleh negatif. Maka kita pilih yang 1000. Maka di baris yang mengandung 1000 ini disebut dengan baris kunci. Nah, di pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci, maka terdapat elemen kunci. Elemen kunci ini yang nantinya akan digunakan untuk transformasi baris kunci, dan juga nanti transformasi baris kuncinya ini akan digunakan untuk transformasi baris yang lain. Nah, didapatkan elemen kuncinya itu 1. Nah, karena kita kan tadi sudah mengetahui elemen kunci ya teman-teman, jadi kita akan melakukan transformasi baris kunci atau B1. Nah, untuk transformasi baris kunci ini, untuk nilai 1000, 1, 1, dan seterusnya itu nilai dari baris satunya, yaitu mulai dari Q sampai XB. Dan dibagi dengan elemen kuncinya. Tadi kan elemen kuncinya diperoleh 1. Maka 1000 dibagi 1, 1 dibagi 1, 1 dibagi 1, dan seterusnya. Dan diperoleh transformasi baris kuncinya yaitu 1000, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, kemudian transformasi baris kunci ini nantinya akan digunakan pada transformasi baris lain yaitu B2 sampai B6. Nah, untuk transformasi baris kedua, kita melakukan perhitungan yaitu elemen yang terdapat pada baris 2 dikurangi dengan 0. 0 ini yaitu elemen yang terdapat di baris 2 tetapi pada kolom kunci dan dikali 1000. Dikali 1, 1, 0 ini yaitu dari transformasi baris kunci. Nah, kan elemen dari baris 2 itu 200, 0, 0, 0, 0, dan seterusnya sampai negatif 1. Kemudian dikurangi dengan 0, yaitu elemen yang berada
elemen yang berada di baris 2 dan kolom kunci, yaitu ini 0. Kemudian dikali 1000 yaitu dari ini. Maka didapatkan 200 dikurangi 0 dikali 1000 sama dengan 200, 0 dikurangi 0 dikali 1 sama dengan 0, dan seterusnya secara berurutan sampai elemen yang berada di baris 2 itu selesai. Sehingga didapatkan transformasi baris 2 yaitu 200, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, negatif 1. Nah, berdasarkan perhitungan transformasi baris kunci dan baris lain, maka didapatkan tabel simplex baru atau iterasi ke-10. Nah, untuk transformasi baris kunci atau baris 1, maka dimasukkan ke baris 1, transformasi baris 2 dimasukkan ke baris 2, transformasi baris 3 dimasukkan ke baris 3, dan seterusnya sampai transformasi baris terakhir yaitu baris 6. Kemudian kita akan menentukan FDB-nya, yaitu dengan matriks diagonal. Yang pertama yaitu X1, kemudian S2, kemudian X3, kemudian S4, kemudian
S4 dan kemudian S6. Dengan CB-nya yaitu negatif 3, untuk S2-nya 0, X3-nya negatif 4, S4-nya 0, X4-nya negatif 1, dan S6-nya 0. Selanjutnya kita akan menghitung YC. Nah, untuk menghitung YC yaitu dengan cara negatif 3 dikali 1000 ditambah 0 dikali 200 ditambah negatif 4 dikali 200 ditambah 0 dikali 0 ditambah negatif 1 dikali 1200 dan ditambah 0 dikali 0. Sehingga dihasilkan nilai YC yaitu negatif 500. Nah, untuk mencari nilai YC yang lain yaitu dengan langkah yang sama, negatif 3 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 ditambah negatif 4 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah negatif 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 0, maka menghasilkan nilai YC-nya yaitu negatif 3. Seterusnya kita hitung menggunakan langkah tersebut sampai kolom terakhir. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita mencari YC min CC dengan YC itu ini baris yang ini dikurangi dengan baris yang paling atas ini, yaitu negatif 3 dikurangi negatif 3, 0, 0 dikurangi negatif 2, negatif 4 dikurangi negatif 4 sama dengan 0, negatif 1 dikurangi negatif 1 sama dengan 0, seterusnya sampai kolom terakhir yaitu M negatif 1. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa nilai YC min CC itu sudah positif semua ya teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwa YC min CC lebih dari atau sama dengan 0 untuk setiap C. Maka program optimal dengan penyelesaian optimalnya yaitu X1 sama dengan 1000, untuk X2-nya karena di tabel ini tidak ada, maka X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 200, X4 sama dengan 1200 dengan nilai Z max yaitu negatif 5000. Nah, karena kita mencari Z min, maka diperoleh nilai Z min-nya yaitu 5000. Selanjutnya kita cek perhitungan manual tadi, kita cek menggunakan POM-QM dan didapatkan solusi atau hasil yang sama, yaitu untuk nilai X1 sama dengan 1000, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 200, X4 sama dengan 1200, dan nilai Z min-nya yaitu 5000. Jadi dapat disimpulkan bahwa jadwal pengiriman yang meminimalkan total biaya adalah dengan mengirim 1000 kantong dari gudang A ke toko 1, 200 kantong dari gudang B ke toko 1, dan 1200 kantong dari gudang B ke toko 2. Maka total biaya minimum yang diperoleh adalah sebesar 5000 ditambah konstanta dari fungsi tujuan yang sudah kita buat di awal, sehingga Z min-nya yaitu 5000 ditambah 18000 sama dengan 23000. Jadi, jadwal pengiriman yang meminimalkan total biaya dengan biaya minimal 23.000 sen adalah mengirim 1000 kantong dari gudang A ke toko 1, 200 kantong dari gudang B ke toko 1, dan 1200 kantong dari gudang B ke toko 2. Sekian pembahasan soal dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.